Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Anggi pun segera berlari menuju warung makan ibunya. Walaupun jauh namun Anggi tak peduli. Dia terus saja berlari hingga sampai keluar dari desanya. Dan sampai di jalan raya besar menuju kota. Anggi pun harus menyeberangi jalan raya itu tanpa takut. Tidak seperti biasanya yang begitu takut menyebang jalan raya. Kali ini dia tak begitu peduli dengan ketakutannya itu. Setelah sampai di seberang jalan raya dan berjalan agak jauh, hingga sampai di dekat perempatan jalan. Tampaklah warung ibunya yang belum buka karena mungkin masih masak di dapur. "Ibu, Bapak, Dedek Bu," ucap Anggi setelah membuka pintu dengan buru-buru tanpa salam dia ucapkan. Sundari dan Edi sangat terkejut dan langsung menoleh ke arah pintu dapur itu. Tampak Anggi putrinya sedang terenggah-enggah tak bisa bicara sambil mengatur nafasnya. "Anggi, kenapa kamu kesini, Endu? Terus adikmu sama siapa?" tanya Sundari sambil menghampiri anaknya yang nafasnya terenggah-enggah itu. Edi pun menghampiri Anggi sambil membawa segelas air putih dan memberikan pada putrinya itu untuk diminum. "Ibu, Bapak, Dedek sakit, Buk," ucap Anggi setelah meminum air putih pemberian bapaknya itu. "Sakit opo, Endu? Adikmu kenapa?" tanya Sundari mulai panik. "Dedek badannya panas dan kejang, Buk. Tadi dibawa ke puskesmas sama Bude Sarni dan Bulek Nuning. Ibu sama bapak disuruh Bude Sarni langsung ke puskesmas sekarang juga, Bu," jawab Anggi dengan raut ketakutan. Sundari dan Edi langsung berpandangan dengan raut ketakutan. Apakah bayu yang dikehendaki Kanjeng Ratu batin Sundari dan Edi? Edi dan Sundari segera mematikan api yang masih menyala di pawon tempat memasak ayam ungkep itu. Lalu mengangkat panci serta semua masakannya untuk ditaruh di meja. Semua ayam yang sudah dibumbui untuk dipanggang itu mereka masukkan ke kulkas yang sudah tersedia di dapur itu. Lalu menyiram bara api di pawon dengan air hingga padam semua. Setelah semua dirasa sudah aman, baru Sundari dan Edi mengajak Anggi pergi ke puskesmas menyusul Bude Sarni juga Nuning yang membawa bayu putra bungsunya yang sedang sakit. Sementara itu Bude Sarni dan Nuning yang berjalan menuju puskesmas yang jaraknya begitu jauh merasa kewalahan menggendong bayu yang terus saja kelojotan dan kejang serta menangis menjerit-jerit itu. Hingga mereka pun kelelahan meski akhirnya sampailah juga mereka di puskesmas. "Tolong Bu Bindan, ini anaknya tetanggaku sedang sakit panas dan kejang," ucap Bude Sarni pada bidan desa yang sedang bertugas di puskesmas itu yang langsung menyambut kedatangannya dengan ramah. Bu bidan itu pun menyuruh Bude Sarni menidurkan bayu ke tempat tidur pasien yang sudah tersedia di ruangan rawat itu. Lalu bidan itu segera memeriksa bayu yang terus kejang dan kelojotan sambil memegangi lehernya. Sang bidan pun heran dan merasa aneh, karena kondisi anak itu baik-baik saja. Lalu Bu bidan pun mencoba memeriksa tenggorokan bayu dengan membuka mulut anak itu sambil menyorotnya dengan senter kecil. Bidan mengira bayu menelan benda asing atau semacamnya karena bocah itu selalu memegangi lehernya. Namun bidan pun tak menemukan benda asing yang menyangkut di tenggorokan bocah itu, hingga membuat sang bidan pun kebingungan. "Maaf Bu, ini tadi anaknya awalnya kenapa ya kok bisa seperti ini?" tanya Bu bidan pada Bude Sarni dan Nuning. "Waduh, kami ndak tahu yang pasti Bu. Tapi kata kakak bocah ini, anak ini tadi bangun tidur langsung menangis dan kejang begini Bu," jawab Bude Sarni. "Orang tuanya kemana ya Bu?" tanya sang bidan lagi. "Anak ini tadi ditinggal kedua orang tuanya belanja ke pasar dan masak di warungnya Bu. Dan anak ini ditinggal berdua dengan kakaknya. Sekarang kakaknya sedang memanggil kedua orang tuanya ke warungnya. Paling sebentar lagi sampai sini," jawab Bude Sarni dengan raut takut. Saat bidan sedang memeriksa dengan teliti ingin memastikan apa yang terjadi pada bayu sekali lagi, tiba-tiba Sundari dan Edi juga Anggi berlari dan segera masuk ke ruang rawat bayu dengan nafas yang tak beraturan. "Bayu, anakku sayang, kamu kenapa lecah bagos?" teriak Sundari sambil memeluk tubuh bayu yang masih kejang di tempat tidur rawat itu. "Maaf Bu,
Anak ibu ini sudah saya periksa dengan seksama, bahkan tenggorokannya pun sudah saya periksa dengan teliti, namun saya tidak menemukan ada gejala penyakit apapun, Bu. Jawab Bu Bidan menerangkan pada Sundari. Sundari tertegun dengan air mata masih mengalir dari matanya menyaksikan kondisi Bayu yang kedua tangannya memegangi lehernya sambil terus kejang dan kelojotan, kondisinya persis seperti ayam yang tadi dia sembelih di warungnya itu. Sundari dan Edi saling berpandangan dengan raut muka ketakutan. Apakah Bayu adalah tumbal pertamanya yang dikehendaki Kanjeng Ratu itu? Mengingat Sundari sangat menyayangi Bayu lebih dari apapun. Batin Sundari dan Edi sama-sama menduga. Sundari dan Edi juga Bu Bidan langsung memegangi tubuh Bayu yang kejangnya semakin parah. Bahkan dari mulut Bayu mengeluarkan suara ngorok persis seperti suara ayam yang baru selesai disembelih. Suara ngorok Bayu semakin panjang dan keras membuat Bude Sarni juga Nuning pun ikut memegangi tubuh Bayu yang kelojotan itu hingga suara ngorok itu pun berhenti dan tubuh Bayu pun diam tidak bergerak lagi. Semua orang yang ada di ruang rawat itu pun terdiam dan saling pandang melihat Bayu sudah tidak bergerak lagi. Bu Bidan segera memeriksa Bayu, namun kemudian Bu Bidan sangat terkejut dengan mata yang terbelalak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak ibu sudah tiada, Bu. Sudah meninggal. Ucap Bu Bidan lirih. Bayu, jangan tinggalkan ibu, Le. Ibu sayang sama Bayu. Ibu kerja cari duit semua buat masa depanmu, Le Cah Bagos. Bangun, Le. Teriak Sundari meraung di ruangan itu hingga terdengar dari luar ruangan yang membuat semua orang yang mendengar teriakan itu menjadi iba juga merinding. Bu Bidan bohong kan, Bu? Dedek hendak matikan kan, Bu? Tanya Anggi dengan merengek pada Bu Bidan. Sayang. Maafkan Bu Bidan, nak. Bu Bidan hendak bisa menolong adikmu. Gusti Allah lebih menyayangi adikmu dan menginginkan adikmu untuk berada di dekatnya. Kamu yang ikhlas ya, nak? Jawab Bu Bidan. Sambil mengelus kepala Anggi. Sundari masih meraung-raung memanggil nama Bayu ditenangkan oleh Bude Sarni dan Nuning. Lalu Edi. Dia hanya terduduk lemas di lantai bersandar pada tembok ruangan itu dengan tatapan kosong. Hatinya sangat sakit dan pedih menyaksikan putra kesayangannya harus meregang nyawa demi ambisi dan harta kekayaannya orang tuanya. Edi pun sangat mengutuk dirinya sendiri yang sungguh tidak berguna, tidak bisa menjadi seorang bapak yang baik, tidak bisa membahagiakan istri juga anak-anaknya hingga semua ini harus terjadi. Sudah nduk RI, Sundari, ikhlaskan anakmu. Gusti Allah lebih menyayangi anakmu, nduk. Ucap Bude Sarni menenangkan Sundari yang terus menangis memeluk jasad putra kesayangannya itu. Edi, cepet eleng, ingatlah nyebut Le. Ayo kita bawa pulang anakmu dan kita rukun di rumah. Tutur Bude Sarni sambil mengelus kepala Edi yang masih terduduk lemas di lantai dengan tatapan kosong itu. Yo wes, biar Bude yang membopong anakmu sampai rumah. Kamu tuntun istrimu itu, yo Le. Enduk Ning Nuning, tolong kamu tuntun Anggi, yo, biar Bude yang membopong Bayu sampai rumah. Ayo kita semua pulang. Perintah Bude Sarni dengan nada bergetar menahan duka yang mendalam. Akhirnya mereka semua pun berjalan pulang. Bude mengendong jasad Bayu dengan kain jarik yang dipakainya menggendong Bayu ke puskesmas tadi. Diiringi Sundari yang berjalan lemas dituntun suaminya. Juga Anggi yang selalu menangis sepanjang jalan digandeng oleh Nuning. Karena jarak puskesmas ke rumah Sundari begitu jauh dan di masa itu belum ada orang yang memiliki kendaraan sendiri seperti mobil dan motor seperti zaman sekarang. Hanya Nuning yang memiliki mobil kari, itu pun dibawa merantau oleh suaminya, tidak ditinggal di rumah. Hingga sepanjang jalan setiap orang yang melihat mereka pulang dengan duka pun ikut mengiringkan mereka hingga sampai di rumah. Berita duka pun segera tersiar dari pengeras suara di masjid desa itu. Hingga berbondong-bondonglah warga desa melayat ke rumah Sundari. Seperti desa-desa yang lain, desa itu pun memiliki adat. Jika melayat ke rumah duka, pelayat lelaki membawa uang takziah dan bagi pelayat ibu-ibu biasanya membawa beras atau sembako lainnya ke rumah duka. Segera Pak RT dan seluruh warga gotong royong membantu keluarga Sundari yang sedang berdua, merukun jasad putranya. Ada sebagian yang bertugas menggali kubur, ada yang menyiapkan tempat pemandian jenazah, juga ada yang pergi membeli peti mati ukuran anak balita ke tukang jualan peti mati. Siang itu begitu ramai orang yang melayat ke rumah Sundari. Pak RT pun heran karena begitu banyak orang yang melayat, bahkan dari luar desa pun berbondong-bondong datang untuk melayat putra Sundari. Subhanallah, yang melayat banyak banget yo Pak. Padahal Edi itu hanyalah tukang buru macul dan kerja serabutan.
Tapi ketika berduka kehilangan anaknya kok yang datang melayat berjubel gini yo Pak. Ngalah-ngalahin kepala desa yang meninggal lo yang melayat ini. Ucap Pak Sugeng sedikit berbisik pada Pak RT. Itulah Pak, kita tidak tahu kebaikan orang lain. Jadi saat orang itu sedang berduka tiba-tiba begitu banyak yang datang membantu gini berarti Edi itu orang baik dan banyak dikenal orang meskipun hidupnya miskin Pak. Jelas Pak RT pelan. Memang sungguh aneh dengan kejadian banyaknya pelayat yang datang ke rumah Sundari siang itu. Bahkan uang takziah yang ada di baskom besar dari para pelayat pria itu sudah penuh bahkan tampak menggunung ditutupi kain hitam. Begitupun dengan beras dan juga sembako bawaan para pelayat ibu-ibu sudah berkarung-karung tampak di bagian tempat pelayat perempuan. Ed, ayo kita mandikan putramu sekarang. Ini sudah semakin sore. Ajak Pak RT pada Edi yang masih bersimpuh di samping jasad putra kesayangannya itu. Pak RT saya mau ikut memandikan anak lanangku untuk yang terakhir kali. Boleh ya Pak? Tanya Sundari dengan mata sembah. Iyo, boleh ayo kita segera memandikannya. Jawab Pak RT lalu mengangkat jasad Bayu yang mungil itu. Sundari dan Edi memandikan jasad Bayu dengan diarahkan oleh Pak Ustadz dan terus saja berlinang air mata karena penyesalan yang begitu dalam hingga saat memandikan pun selesai. Edi pun membopong jasad putranya itu ke dalam rumah untuk dikafani dan dimasukkan ke dalam peti mati. Karena adat di desa itu jika ada yang meninggal, cara mengguburnya selalu memakai peti mati dan dimasukkan ke liang lahat. Pak RT, sebelum petinya ditutup izinkan saya menyentuh dan mencium anakku sebentar saja Pak. Pinta Sundari saat peti mati Bayu hendak ditutup. Monggo Mbak, tapi jangan sampai ada air mata yang menetes pada jenazah anak Mbak yo. Endak baik itu. Jawab Pak RT dengan sabar. Sundari pun mendekatkan wajahnya pada kepala jasadnya Bayu lalu menciumnya. Namun dia terkejut karena dia merasa yang diciumnya itu bukanlah kepala anaknya. Sundari pun cium jasad Bayu dan kembali dia terkejut karena yang dia pengang juga raba itu bukanlah jasad atau tubuh Bayu anaknya, melainkan hanyalah sepotong gedebok pisang. Apakah ini ulah Kanjeng Ratu yang telah menukar jasad Bayu dengan gedebok pisang? Lalu jasad Bayu dibawa kemana? Apa ke dalam istana yang dia datangi kemarin itu? Batin Sundari penuh tanda tanya. Sundari pun segera menutup peti mati itu dan memasang kaitannya agar tak dibuka lagi. Karena dia takut kalau sampai warga desa tahu jasad Bayu berubah jadi gedebok pisang maka semua warga akan tahu kalau dia mencari pesugihan dan Bayu putra kesayangannya itu telah dia tumbalkan. Pemakaman jasad Bayu pun dilakukan di area pemakaman terdekat di desa itu tepat pukul 3 sore. Diiringi seluruh keluarga dan warga terdekat mengantar jenazah Bayu yang sudah berubah jadi gedebok pisang itu ke liang lahat. Lalu memakamkannya sesuai syariat agama. Tanpa ada yang tahu kalau jasad Bayu telah berganti menjadi gedebok pisang kecuali Sundari seorang. Satu persatu warga yang mengantar jenazah Bayu ke pemakaman pun pulang karena pemakamannya sudah selesai. Tinggallah Sundari dan Edi juga Bude Sarni dan Mbak Yuni kakaknya Sundari serta Pak RT yang masih di pemakaman. Sundari tak hentinya menangis di atas tanah merah yang masih bertabur bunga segar itu. Sudah, Nduk. Ayo kita pulang. Ikhlaskan anakmu. Dia sudah tenang di sana. Anakmu itu masih balita Nduk. Belum berdosa. Pasti Gusti Allah menempatkannya di surga. Wes ikhlaskan saja. Bude Sarni terus menguatkan Sundari dan menasehatinya. Tapi Bayu itu meninggal bukan karena kehendak Allah, tapi karena diambil oleh Kanjeng Ratu sebagai tumbal pertamaku. Batin Sundari sambil menahan kesedihannya. Ayo balik Buk, kasihan Anggi di rumah. Ajak Edi pada istrinya yang masih bersimpuh di sebelah makam Bayu. Sundari pun bangkit berdiri lalu berjalan dituntun Mbak Yuni dan Bude Sarni untuk pulang. Anggi tidak diperbolehkan ikut ke pemakaman adiknya karena dia masih kecil. Jadi dia ditemani Nuning dan ibu-ibu lainnya di rumah saat itu. Buk. Ibu, endak nyangka yo Bayu yang masih balita harus pergi begitu cepat. Tapi luar biasanya itu yang melayat banyak banget yo Bu. Padahal bapak ibunya hanya orang miskin. Ucap Nuning sambil berbisik. Iyo. Bener Loning tengok beras dan sembako lainnya dari orang yang melayat tadi. Tak hitung berasnya sampai dapat 9 karung gede-gede Loning. Belum sembako lainnya seperti gula, minyak, teh dan juga kelapa itu banyak banget Ning. Jawab Bu. Warno sambil berbisik pada Nuning. Belum duit takziahnya Bu tadi aku lihat sebaskom gede itu sampai menggunung loh. Heran juga aku.
Waktu hidup saja tak ada yang kasihan dan membantu yo Bu. Tapi setelah meninggal malah pada berbondong datang melayat semua. Sampai orang luar kampung pun pada datang melayat lo. Selam Mbak Yanti ikut menimpali gibahan Nuning dan Bu Warno. Ketika melihat Sundari datang bersama Edi dan Bude Sarni juga Mhak Yuni, mereka pun terdiam lalu menghampiri Sundari. Yang sabar yo RI, dan yang ikhlas. Namanya jodoh rejeki dan pati itu sudah ada yang mengaturnya. Gusti Allah, kamu ikhlaskan saja yo. Ucap Bu Warno menguatkan Sundari. Iyo RI, ikhlas no wai anakmu. Gusti Allah lebih menyayangi Bayu. Ucap Mbak Yanti sambil mengelus pundak Sundari. Terima kasih Mbak, Bu, dan juga Nuning. Terima kasih sudah mau membantu saya. Jawab Sundari dengan mata yang sembab. Yo sudah nduk, Bude sama ibu-ibu lainnya pulang dulu yo. Nanti habis maghrib Bude balik lagi ke sini. Pamit Bude Sarni untuk pulang. Terima kasih yo Bude. Kalau ndak ada Bude gimana jadinya anak-anakku tadi? Jawab Sundari sambil memeluk Bude Sarni. Setelah kepergian ibu-ibu itu rumah pun sepi, hanya ada Sundari, Edi dan Anggi anaknya juga Yuni yang masih tetap menemani adiknya saat itu. Karena para tetangganya harus pulang dulu untuk bersih-bersih sebelum kembali lagi ke rumah Sundari saat senja nanti. Karena adat desa itu akan mengadakan yasinan di rumah duka setiap malam. Hingga 7 hari setelah ada orang meninggal. Pak, lihatlah ini uang takziahnya, kenapa bisa sebanyak ini? Ucap Sundari kebingungan melihat uang takziah yang menggunung di baskom besar itu. Karena tadi yang melayat banyak Bu. Bapak lihat orang-orang dari luar desa pun datang melayat tadi. Jawab Edi sambil membantu merapikan uang takziah yang kebanyakan pakai amplop itu. Namun juga ada yang tanpa amplop. Keanehan terjadi di depan mata Sundari dan Edi saat itu. Uang takziah dari para pelayat itu semakin dirapikan, justru uang di dalam baskom itu semakin penuh bahkan kembali menggunung lagi. Sundari dan Edi saling berpandangan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka pun kembali meneruskan mengeluarkan uang dari amplop dan merapikan hingga uang itu bertumpuk begitu banyak dan rapi. Sampai hari sore mereka berdua baru selesai menghitung dan merapikan uang takziah itu. Buk, uang takziah ini semuanya ada 10 juta Buk. Banyak sekali. Ucap Edi penuh keheranan. Berarti benar Pak, kalau Kanjeng Ratu akan melimpahi kita dengan kekayaan. Bisik Sundari pada suaminya. Edi pun menatap istrinya dengan raut keheranan. Bapak lihat sembako di dapur kita itu? Banyak banget loh Pak. Berasnya saja berkarung-karung, gula, teh juga kelapa dan minyak juga banyak. Dulu pas ibunya Pak Lurah meninggal saja dapat sembako sama uang takziahnya cuma sedikit loh, padahal orang terhormat. Masa kita yang hanya orang melarat dapatnya luar biasa gini? Ucap Sundari penuh keheranan. Buk, ingat Bayu Buk. Dia baru saja dimakamkan, jangan terlalu senang dengan uang takziah juga sembako itu hingga kamu melupakan anak kita yang telah tiada. Tegur Edi pada istrinya yang masih sibuk merapikan tumpukan uang takziah itu. Pak, Bayu itu sudah dibawa ke istana Kanjeng Ratu Pak. Istananya itu luar biasa mewahnya. Bayu itu kan masih kecil dan sangat menggemaskan. Pasti di sana ditempatkan di tempat yang nyaman dengan teman-teman sebayanya. Jawab Sundari seolah tanpa beban saja. Memangnya ibu pernah ke sana? Tanya Edi sambil mengertukkan dahi. Yo pernah toh Pak, makanya ibu tahu. Jawab Sundari singkat. Tapi Buk, tolong perlihatkan kedukaanmu pada semua warga agar mereka tak mencurigai kita Buk. Pak, ibu ini sangat berduka karena kehilangan Bayu lo Pak, bukan pura-pura berduka tapi berduka beneran. Jawab Sundari sambil sedikit emosi. Kita sudah kehilangan anak lelaki kita. Ibu sangat sedih apalagi Bayu itu masih menyusu. Kasihan dia Pak. Keluh Sundari setelah menyimpan gepokan duit takziahnya di dalam lemari. Ya sudah Bu, mau bagaimana lagi? Kita kan ndak bisa lagi memutar balik waktu. Bapak pun sangat kehilangan Bayu. Tapi kita juga harus ingat Anggi juga Bu. Bagaimana jika Kanjeng Ratu juga memintanya? Tanya Edi lirih pada Sundari. Endak Pak, setelah ini kita harus menyediakan tumbal 1 manusia setiap malam 1 suro. Tapi itu bisa siapa saja, tak harus dari keluarga kita. Jawab Sundari sambil berbisik. Apa setiap malam 1 suro Bu? Berarti kita harus menyediakan tumbal setiap tahun dong? Tanya Edi sambil terkejut. Iya Pak, tapi kalau kita memberi tumbal, kekayaan kita akan semakin berlimpah.
Dan bila kita tak menyediakan tumbal maka Kanjeng Ratu akan mengambil sendiri salah satu keluarga kita, bahkan bisa kita sendiri, Pak. Bisik Sundari lagi, membuat Edi semakin ketakutan. Sudahlah. Bapak enggak perlu takut itu. Nanti biar ibu yang urus setiap tahunnya. Ucap Sundari kemudian meninggalkan suaminya sendiri di kamar. Enduk Nggi, kamu kenapa? Tanya Sundari saat melihat Anggi sedang duduk di depan pintu. Anggi kasihan sama Dedek Bu, dia sendiri di kuburan. Ini mau hujan deras lagi Bu, pasti Dedek kedinginan. Jawab Anggi dengan tatapan kosong ke depan. Enduk, adikmu itu sudah bersama Tuhan, yang di kuburan itu sudah tidak merasa lagi. Ucap Yuni mencoba menasehati putri adiknya itu. Sudah kamu mandi sana, ini sudah sore. Sebentar lagi banyak orang datang ke sini untuk yasinan. Bude sama ibu mau masak air. Iya Buk, tapi apa Dedek enggak kedinginan di sana kalau malam? Tanya Anggi lagi sambil berdiri menghampiri ibunya. Enggak Enduk, adikmu sudah ada yang menjaganya. Jawab Sundari sambil memeluk Anggi. Malam pun tiba. Warga desa khususnya kaum lelaki menghadiri acara yasinan di rumah Sundari. Bude Sarni dan Mbak Yanti pun datang untuk membantu menyediakan minuman dan serta cemilan bagi para tamu yang datang untuk yasinan. Enduk, kenapa kemarin hendak kamu titipkan saja anakmu pada Mbak To kalau kamu sedang memulai usaha jualan? Tanya Yuni pada adiknya. Aku takut ngerepoti sampean Mbak, lagian cuma sebentar belanjanya loh. Jawab Sundari kemudian mulai matanya berkaca-kaca. Semua ini sudah takdir Enduk, wes ikhlas noyo. Iki lo sekarang kamu jaga Anggi baik-baik Yonduk, jangan sembrono lagi. Tutur Bude Sarni sambil mengelus-elus kepala Anggi. Jeh Bude, terima kasih sudah diingatkan kembali. Jawab Sundari. Hari pun berlalu. 6 hari sudah kepergian Bayu dari kehidupan Sundari dan Edi. Hari itu Sundari sibuk berbelanja untuk acara malam 7 hari kematian Bayu. Sundari akan membagikan sedekah makanan ke semua tetangga dan warga desa, karena memang begitulah adat di desa tersebut. Mbak Yanti, terima kasih sudah mau membantu masak di sini Mbak. Setelah ini aku mau membayar semua utang-utangku di warung sampean. Nanti kalau balik ke sini untuk acara yasinan 7 harian, catatan utangku tolong dibawa Mbak. Ucap Sundari saat Mbak Yanti hendak pulang setelah membantunya masak. Alhamdulillah. Iyo Eri nanti tak bawa ke sini. Jawab Mbak Yanti dengan wajah yang senang lalu berlalu meninggalkan rumah Sundari sambil menenteng besek makanan. Mbak Yuni, ini utangku ke Mbak. Mumpung lagi ada duit aku lunasi sekarang Mbak. Ucap Sundari pada kakak perempuannya itu. Ini duit dari mana to Enduk? Tanya Yuni pada adiknya itu. Ini duit takziah dari para pelayat kemarin Mbak. Masih ada sisa. Daripada nanti kepakai buat yang lainnya, lebih baik aku lunasi hutangku pada Mbak dulu. Nanti kalau aku lagi butuh bisa ngutang lagi sama Mbak. Jawab Sundari sambil menatap wajah kakak satu-satunya itu yang rambutnya pun kini sudah memutih. Bude, kalau besok aku mulai jualan lagi ndak opo-opo tode. Ini kan sudah 7 harian tole pergi. Tanya Sundari pada Bude Sarni dan juga di depan ibu-ibu lainnya malam itu. Kok yo buru-buru tonduk? Opo ndak diundur dulu sebulan gitu? Jawab Bude Sarni. Sebenarnya aku juga maunya gitu deh. Tapi modal jualan itu utangan dari Rahayu Lode, dan cuma dikasih waktu 2 bulan soalnya itu juga bukan duit Rahayu. Apalagi daganganku kemarin yang sudah aku bumbui belum kejual sama sekali, masih di kulkas warung. Entah masih enak atau sudah rusak deh. Jawab Sundari dengan wajah memelas. Memang utangmu ke Rahayu banyak tuh Ri? Tanya Nuning tanpa rasa sungkan seperti biasanya dia sedang nyinyir. Banyak Ning, buat sewa warung, dan modal kemarin. Jawab Sundari pelan. Ya wes, endak opo-opo. Besok mulailah jualan. Kalau kamu butuh bantuan bilang Budeo. Jawab Bude Sarni sambil tersenyum. Terima kasih Bude. Ucap Sundari meras lega karena sudah diizinkan mulai berjualan besok. Berarti tidak akan ada orang yang rasani atau membicarakannya lagi. Keesokan harinya Sundari dan Edi pergi ke warungnya untuk mengecek semua bahan. Dagangannya masih bisa dijual atau tidak. Jika tidak, dia akan pergi ke pasar untuk berbelanja. Sundari pun mengajak Anggi ke warung karena tak tega meninggalkannya sendiri di rumah. Apalagi itu hari Minggu. Setibanya mereka di warung,
Sundari dan Edi merasa terkejut juga keheranan karena ayam yang sudah diungkep dan dibumbuinya yang dia masukkan ke dalam kulkas itu ternyata masih bagus dan masih segar seperti baru dibumbui dan dimasukkan ke kulkas. Padahal ayam itu sudah 7 hari di dalam kulkas yang bukan freezer, hanya kulkas biasa itu. Syukurlah Pak, ayamnya masih bagus semua. Sekarang Bapak nyalain apinya, kita masak nasi juga manggang ayamnya Pak. Ucap Sundari ada suaminya sambil tersenyum lega. Iyo Bu. Sudah 7 hari kok ayam masih seger gini yo. Bahkan sayur lalapan di kulkas itu semua juga masih segar, ndak ada yang layu loh. Jawab Edi keheranan. Bu, Anggi mbantun opo ini? Tanya Anggi pada ibunya. Kamu duduk main saja enduk. Biar ibu sama bapak yang kerja. Jawab Edi dengan tegas. Tapi Anggi mau bantuin ibu sama bapak loh. Yo wes enduk, kamu ngelap meja saja sana. Bisa kan? Tanya Sundari. Bisa Bu. Jawab Anggi sambil mencari lap meja dan mulai mengelap semua meja juga kursi di warung ibunya itu. Siang hari setelah masakannya mateng semua, Sundari pun bergegas membuka warungnya dan berharap ada pembeli yang datang. Aroma nikmat ayam panggang yang tercium semerbak membuat semua orang yang lewat di depan warung itu merasa penasaran lalu mampir untuk makan di warung baru Sundari itu. Tak butuh waktu lama warung itu sudah penuh para pembeli yang entah dari mana. Karena Sundari sendiri belum begitu kenal dengan para warga di sekitar warungnya itu. Edi dan Sundari hampir kewalahan melayani para pembeli itu. Tapi hati Sundari merasa senang dan bangga bahwa usahanya mencari pesugihan sudah mulai membuahkan hasil. Hari itu dagangan begitu laris. Dan Sundari sudah tak mengingat ayam yang dia sembelih dulu itu sudah terjual atau belum karena sudah tercampur dengan ayam yang lainnya. Pak, tengok uang kita di laci. Sampai berjubel gini Pak. Padahal baru sebentar kita berjualan. Bisik Sundari pada suaminya ketika sedang membuka laci kasir di warungnya. Edi pun melotot sambil tertawa senang melihat begitu banyak uang di lak itu. Ketika pembeli sudah mulai sepi, dan dagangannya pun tinggal sedikit, Anggi merengek pada ibunya ingin makan dan mencicipi ayam panggang buatan ibunya itu. Karena kasihan Sundari pun mengambilkan nasi juga sepotong paha ayam panggang buat Anggi. Namun Edi pun merasa lapar dan dia pun meminta istrinya itu untuk mengambilkan seporsi nasi dan juga ayam panggang. Sundari pun menyuguhkan 2 piring nasi berlaukan paha ayam panggang untuk kedua orang yang dia sayangi itu di meja. Anggi dengan senangnya menyantap makanan itu. Begitupun dengan Edi yang tampak menikmati sekali makanannya. Sundari duduk di hadapan keduanya sambil tersenyum. Namun ketika Edi dan Anggi memegang paha ayam yang disantap itu sambil menggigitnya, justru yang tampak di hadapan Sundari sangat mengejutkan dan membuat Sundari terbelalak. Sundari melihat Anggi dan Edi memegang potongan paha kanan dan potongan paha kiri bayu anaknya yang telah tiada. Lalu mereka makan dengan lahap sekali, bahkan Anggi sesekali menjilat tangannya yang berlumur bumbu. Namun di mata Sundari Anggi sedang menjilat tangannya yang berlumur darah dari potongan paha bayu yang sedang dimakannya. Seketika Sundari berteriak histeris dan merebut ayam panggang yang sedang dimakan Anggi dan Edi lalu melemparnya ke lantai sambil menangis, kemudian dia pun pingsan.